Halo, assalamualaikum, selamat siang. Apa kabar teman-teman semuanya? Dan seperti biasa, kali ini kita jalan-jalan lagi ya. Saya bawa Anda kali ini keliling di sekitaran Nagoya, Nagoya, Kota Batam. Nagoya ini menjadi salah satu pusat bisnis yang berada di Kota Batam. Jadi banyak gedung-gedung yang berdiri di kawasan Nagoya. Saya mulai perjalanan di Jalan Raden Patah, dan ini terlihat di depan gedung-gedung tinggi berdiri teman-teman di kawasan Nagoya. Dan Nagoya ini masuk di Kecamatan Lubuk Baja, Kota Batam. Jadi Lubuk Baja itu adalah sebuah kecamatan. Di dalam kecamatan itu terdiri dari Nagoya, kemudian beberapa lokasi lain seperti Penuin dan lain sebagainya ya. Nah, kali ini teman-teman di kawasan Nagoya ini saya keliling siang hari. Kita lihat bagaimana perkembangan atau masifnya pembangunan Kota Batam, khususnya di kawasan Nagoya tahun 2025 ini ya. Ikuti terus perjalanan kali ini, dan barangkali teman-teman punya referensi atau tempat-tempat lain yang bisa saya datengin, tulis di kolom komentar. Jadi saya mau U-turn teman-teman, di depan ini lampu merah. Ini sudah merah ya, kita U-turn aja di sini. Saya mau masuk di kawasan Nagoya Tamrin City atau NTC. Jadi kawasan Nagoya Tamrin City ini adalah pusat bisnis, pusat gedung-gedung yang banyak berdiri di kawasan Nagoya. Terlihat di depan ya, ini masih terus dilakukan pembangunan gedung-gedung baru yang ada di kawasan Nagoya Tamrin City ini. Ini begitu kita masuk, jadi kalau kita masuk di kawasan ini gratis ya teman-teman ya, tapi kalau kita mau belanja atau dan lain sebagainya, mungkin ada tempat-tempat parkir yang sudah disediakan oleh pengelola ini. Ini kita mau muter, nanti kita belok ke kanan dan masuk di kawasan ini. Nah, ini dia Nagoya Tamrin City teman-teman, kawasan yang cukup jadi referensi atau jadi salah satu list yang bisa Anda kunjungi kalau ke Kota Batam. Kawasan ini terdiri dari berbagai macam hotel, bangunan hotel, dan juga tempat-tempat kuliner yang bisa Anda dapetin ya di sebelah kiri dan kanan ini. Ini keren banget kalau Anda datang ke kawasan Nagoya Tamrin City. Nah, jadi teman-teman, Kota Batam ini salah satu kota yang multikultural di Indonesia, dan kemajemukannya masyarakat ini terlihat dari identitas warga ya, termasuk etnis dan juga agama serta kepercayaan. Nah, jadi masyarakat di Kecamatan Ubaja khususnya ini didominasi oleh suku Tionghoa, kemudian Melayu, Batak, Jawa, dan masih banyak lagi yang lainnya ya, etnis seperti Minangkabau, Bugis, Nias, dan tentunya dari berbagai daerah di Indonesia ini ada di Kota Batam ya. Dan tentunya kalau kita berkunjung ke Kota Batam ini, kita akan menemukan teman-teman kita bahkan dari Sabang sampai Merauke itu ada berkumpul di Kota Batam. Nah, jadi kalau kita berbicara tentang pekerjaan yang ada di daerah Lubuk Baja khususnya, ini warga ini kebanyakan ya, selain berwirausaha atau berbisnis, ini teman-teman kita juga banyak yang jadi karyawan, ada yang juga pekerja industri, ada juga yang pedagang ya, ada PNS dan lain sebagainya. Dan ya pastinya ini menjadi multikultural tadi yang saya sampaikan, bahwasanya berbagai macam profesi, berbagai macam kegiatan yang ada di kawasan Nagoya Kota Batam, karena Nagoya ini letaknya sangat strategis, tepat di tengah-tengah Kota Batam. Nah, kita akan lanjut keluar teman-teman dari kawasan Nagoya Tamrin City. Saya mau lanjut perjalanan nanti di kawasan Nagoya Hill. Nagoya Hill ini adalah salah satu pusat perbelanjaan yang berdiri di kawasan Nagoya. Jadi di kawasan Nagoya
Itu ada beberapa pusat perbelanjaan yang bisa Anda kunjungi ya, salah satunya adalah Nagoya Hill. Nah, kalau khusus di Kecamatan Lubuk Baja, Lubuk Baja itu kecamatan yang cukup terbilang luas, teman-teman. Dan kalau kita berbicara kecamatan, tentunya mencakup semua masyarakat yang ada di sini ya. Kawasan Penuin itu masih di kawasan Lubuk Baja. Di sana juga banyak terdiri beberapa pusat perbelanjaan seperti BCS, kemudian ada juga Grand Batam Mall, dan masih banyak tempat-tempat lain seperti DC Mall. DC Mall itu juga masih di Lubuk Baja, kawasan Lubuk Baja, Kota Batam. Nah, kita masuk di kawasan Nagoya Hill, teman-teman, pusat perbelanjaan Nagoya Hill. Jadi kalau kita masuk seperti inilah kondisi gerbang utamanya. Kalau pakai kendaraan bisa motor atau juga mobil ya. Saya menggunakan motor, teman-teman, untuk keliling menunjukkan kepada kalian semuanya. Beginilah suasana pusat perbelanjaan, tapi saya mau keliling di luarannya saja ya. Oke, kita masuk. Saya mau keliling di luarannya saja, tidak masuk ke dalam mallnya. Kalau mau lihat ke dalam mallnya, saya ada pernah bikin videonya, silahkan dicek aja di situ. Saya pernah buat beberapa tahun yang lalu. Nah, inilah seperti ini gambarannya, teman-teman, kalau kita masuk di kawasan Nagoya Hill, pusat perbelanjaan Nagoya Hill. Ini di luarannya ya. Banyak ruko-ruko berdiri. Di sini berbagai teman-teman kita berjualan. Ada yang jual handphone, ada yang jual makanan, ada yang macam-macam. Boleh langsung datang ke sini, dan ini salah satu tempat yang bisa Anda kunjungi juga kalau ke Kota Batam. Ada juga Matahari kalau mau beli baju, sepatu, dan lain-lain. Nah, jadi kalau kita berada di kawasan Nagoya, teman-teman, ini misalnya Anda dari luar kota begitu ya, nggak usah khawatir tentang penginapan dan lain sebagainya, karena di kawasan Nagoya khususnya ini banyak sekali hotel-hotel berdiri dan harganya cukup terjangkau. Nah, jadi setiap masing-masing hotel tentunya menawarkan fasilitas yang berbeda, tentunya dengan harga yang bervariasi begitu ya. Atau mungkin Anda bisa cek juga di online untuk harga-harga setiap kamar hotelnya, bisa jadi rujukan untuk Anda bisa memilih mana yang kira-kira dekat dengan pusat-pusat perbelanjaan atau tempat-tempat wisata lain yang ada di kawasan Nagoya, Kota Batam ini. Oke, kita lanjut keluar ya. Kita lanjut keluar dan nanti saya akan masuk di kawasan Pelita. Di sana nanti saya tunjukkan juga kepada teman-teman, di kawasan Lubuk Baja ini juga terdiri dari beberapa rumah sakit. Ada Rumah Sakit Harapan Bunda, ada juga Rumah Sakit Budi Kemuliaan, ada juga Rumah Sakit Elizabeth ya di Lubuk Baja. Kemudian banyak lagi ya rumah sakit yang ada di kawasan Lubuk Baja. Tidak bisa disebutkan. Lubuk Baja ya, seperti Awal Bros juga masuk di Kecamatan Lubuk Baja kan sih. Oke, kita lanjut ya perjalanan. Saya nanti mau U-turn di depan itu lampu merah. Oke, teman-teman, kita U-turn di sini di lampu merah. Saya mau lanjut perjalanan ke kawasan Seraya Bawah. Ini dari depan Nagoya Hill ini ya. Di sini ada U-turn ke kiri, belok ke kiri. Di sebelah kiri kita ada The Hill Hotel, dan itu adalah salah satu hotel yang ada di kawasan Nagoya ini ya. Saya pernah nginap di situ. Untuk harga lupa saya waktu itu, sekitar 300-400 ribuan lah satu malam. Oke, kita ke mana nih? Ke kanan kali ya. Nah, kita ke kanan sini sampai terus ke depan sana nanti. Ini cuacanya panas banget siang-siang, jadi agak terik-terik gimana gitu ya, agak silau. Nah, jadi kalau di kawasan Seraya Bawah ini, teman-teman, ini banyak sekali perubahan. Kalau kita lihat dari zaman dulu sampai sekarang, perubahan itu dari beberapa kayak apa ya, tempat hiburan di sini tuh banyak sekali, khususnya di kawasan Nagoya ini. Kalau dulu di sebelah kiri kita ini
Itu di depan sana ya. Sebelah kiri itu dulunya apa? Seruni apa gitu, lupa saya. Sekarang udah berganti nama nih. Tempat hiburan dulu sini teman-teman. Dan kalau di kawasan Nagoya Jodo itu banyak sekali ya tempat-tempat hiburan, tempat-tempat diskotik dan lain sebagainya. Jadi itulah Batam menjadi salah satu kota yang mempunyai daya tarik tersendiri untuk para wisatawan, khususnya dari mancanegara. Karena berdasarkan jumlah kunjungan di tahun 2024 kalau nggak salah ini 1,3 juta wisatawan. Ini sebelah kiri kita Rumah Sakit Harapan Bunda teman-teman ya. Oke, kita lanjut di berdasarkan data dari BPS itu jumlah wisman wisatawan mancanegara itu sekitar 1,3 juta pengunjung, dan kebanyakan ini adalah wisman asal negeri seberang yaitu Singapura. Karena banyak sekali warga Singapura yang berlibur ke kota Batam, jadi mungkin mereka penat dengan kesibukan di negaranya gitu ya, jadi mereka liburannya ya ke kota Batam. Karena dari sisi kurs rupiah ke dolar itu juga terbilang cukup apa ya, kalau kita dibandingkan dengan kurs rupiah itu dolar Singapura kalau sekarang itu sekitar 11.700 atau 800 gitu, saya lupa. Jadi kalau di Singapura dikurskan ke rupiah memang cukup lumayan ya. Kalau misalnya 1.000 dolar berarti sekitar 11 jutaan lebih gitu ya. Jadi makanya teman-teman kita yang dari Singapura tuh banyak banget yang berkunjung ke kota Batam. Nah, mungkin kalau Anda yang berasal dari luar Batam, ini bisa langsung datang tentunya dengan budget-budget yang low budget itu bisa banget ya. Karena dari hotel atau penginapan itu terbilang cukup terjangkau di kota Batam ini. Nah, kita sudah sampai di kawasan Pelita teman-teman. Di kawasan Pelita ini ada berbagai hotel juga berdiri. Tadi ada Asialing itu salah satu hotel yang pernah saya singgahi juga. Saya nginep di situ dan bersih, bagus ya, ada kolam renangnya juga. Di sebelah kanan kita ada ini Aston. Ada Aston Hotel Pelita nyebutnya. Kita akan terus dan nanti saya mau belok di kawasan PT Satnusa Persada. Oke, kita akan lurus ke depan sana nanti ya. Lagi ramai banget arus lalu lintas yang hari ini. Kita akan terus ke depan. Nah, ini dia. Kita masuk di Pelita teman-teman, dan di depan itu adalah kawasan PT Satnusa Persada. Jadi PT Satnusa ini memproduksi handphone teman-teman. Kalau mungkin teman-teman bisa cek, itu ada beberapa produk handphone yang diproduksi di Indonesia, yaitu salah satunya ada di kota Batam, yaitu PT Satnusa Persada ini memproduksi berbagai jenis atau merek handphone apa ya, saya lupa, ada Honor misalnya, Xiaomi atau apa gitu. Nanti kalau salah mungkin bisa komen di komentar ya. Kawasan Pelita yang saat ini sudah jalannya cukup bagus, cukup lebar, karena sempat dilebarkan beberapa waktu yang lalu begitu ya. Kalau dulu awal-awal itu masih sempit dan banyak pedagang di sisi kanan kita, saat ini sudah dilebarkan. Kalau teman-teman cek video-video yang lama di kawasan Pelita ini, saya sempat bikin videonya juga, itu jalannya masih sempit dulu ya, tapi sekarang sudah lebar, sudah cukup bagus lah kalau dibanding beberapa tahun yang lalu. Nah, ini dia juga di sini terus dibangun teman-teman. Di sebelah kiri kita nampak ya lagi proses pembangunan apa, saya nggak tahu nih sebelah kiri kita nanti mau dibangun apa ini. Ini dia. Nah, ini dia kawasan PT Satnusa Persada. Saya dulu tahun 2018 kalau nggak salah pernah liputan di dalam sini. Waktu itu bersama dengan Wakil Presiden Yusuf Kala, waktu itu masih ingat saya 2018 ya, belum ganti Presiden waktu itu. Nah, inilah kondisinya teman-teman di kawasan Satnusa Logistics
cukup masif. Siapa sih para investor yang tidak tertarik begitu ya? Siapa juga warga negara Indonesia yang tidak pengen mengadu nasib di Kota Batam begitu ya, dengan pembangunan yang cukup pesat sekali beberapa tahun terakhir. Nah, oke teman-teman, dari sejarah yang saya baca, Nagoya ini kan Nagoya identik dengan suatu tempat di Jepang begitu ya. Nagoya, Nagoya Jepang. Nah, konon ceritanya waktu itu jadi ada berdasarkan cerita atau berdasarkan berita yang saya baca di salah satu media online di Batam. Jadi Nagoya ini memang dulunya adalah salah satu tempat nongkrong para pekerja asal negeri matahari terbit ya, Jepang. Di salah satu PT apa, saya lupa. Dan orang-orang Jepang itu dulu sering ngumpul atau minum-minum atau cari hiburan di kawasan Nagoya gitu. Jadi tersebutlah sebuah kata Nagoya itu dari orang-orang Jepang yang bekerja di Batam gitu ya, dan akhirnya melekatlah sampai saat ini menjadi nama tempat di Batam, khususnya di kawasan Lubuk Baja, yaitu kawasan Nagoya. Dan Nagoya ini ya itu tadi salah satu tempat yang ada di Jepang sana, dan karena sebutan orang Jepang yang dulu bekerja di Batam tahun 70-an atau 80-an gitu, saya lupa. Sampailah sekarang nama itu melekat dan menjadi nama tempat yang ada di Kota Batam itu. Mungkin kalau salah boleh diluruskan ya buat teman-teman semuanya ya. Ini ada lampu hijau, jadi saya mau akan terus lanjut perjalanan sampai nanti ke depan atau di bawah dari gedung yang dua nampak itu teman-teman, di depan itu kawasan dari Nagoya Citra Plaza Plaza itu apa tadi, lupa saya, nanti kita cek lah ya. Nah, ini kita ke kiri ya. Nah, ini dia, dan terlihat gedung di depan itu ada dua gedung. Satu adalah Formosa Apartemen, kemudian satunya lagi adalah Citra Plaza Nagoya. Ya, Citra Plaza Nagoya ya, yang ada di kawasan Nagoya, Lubuk Baja, Kota Batam. Nah, ini dia teman-teman, di depan ini kita akan terus. Nah, terlihat ya, ini juga sebelah kiri kita ada pusat perbelanjaan juga nih teman-teman. Jadi kalau ke Batam memang banyak sekali pusat-pusat perbelanjaan yang bisa Anda kunjungi. Jadi harus teliti begitu ya, mencari rekomendasi tempat-tempat menarik kalau Anda berkunjung ke Kota Batam. Nah, ini dia. Ini sudah sampai, kita di sebelah kiri kita adalah Plaza Citra Plaza Nagoya, sebelah kanan kita adalah Formosa Hotel dan Apartemen nih sebelah kanan. Kita akan terus ke depan dan saya rasa cukup sekian kita muter-muter di kawasan Nagoya ini. Nah, ini dia teman-teman, simpang 3 ya. Depan ini ada pusat perbelanjaan juga sebelah kiri, Nagoya City Walk. Dan terima kasih sekali lagi sudah nonton video ini. Sampai ketemu di video-video saya yang lainnya. Mudah-mudahan ini bisa memberikan sedikit informasi buat teman-teman semuanya ya. Terima kasih, sampai ketemu di video-video saya yang lainnya. Salam sehat untuk kita semuanya. Bye-bye.